Puji syukur kepada Allah, oleh karena kasih-Nya kita boleh dipersatukan kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan marilah kita mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang menjadi panggilan beribadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 117, ayatnya yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah Bapak Ibu kita mengambil saat teduh. Mari kita menyiapkan diri kita masing-masing dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu kita menaikkan pujian penghormatan bagi Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Ya Bapa, kami datang menyatakan hormat kami kepada Engkau, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Tuhan, waktu kami di depan-Mu, kami sadar bahwa kami ini orang berdosa. Yang berdosa atas pikiran kami, perkataan kami, maupun tingkah laku kami. Bapa, ampunilah kami, bahkan terutama juga untuk hal-hal yang kami nggak sadar, dosa-dosa yang kami tidak sengaja lakukan, ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan yang berkata waktu kami mengaku dosa, Tuhan akan mengampuni kami, menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih ya Bapa, pagi ini kami mau datang untuk benar-benar berjumpa dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam ibadah ini. Nyatakanlah kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami percaya waktu kami berjumpa dengan Engkau, kami akan pulang dengan hati yang berbeda, dengan semangat yang berbeda, dengan hati yang baru. Kami mohon anugerah-Mu pagi ini buat kami semua ya Bapa. Kami persembahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Chào sang hao. Cùng si xin yen meng en. Cheng ti chiang kang matau cengkong. Selamat tahun baru, kiranya rahmatnya melimpah bagi Bapak Ibu sekalian. Sehat senantiasa, giat dan sukses selalu. Mari kita menaikkan pujian kita mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Marilah Bapak Ibu, kiranya pujian ini menjadi doa kita bersama. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Betapa besar kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kiranya kasih Tuhan boleh berkelimpahan dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita merayakan, mari kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu,
Ya Bapak Ibu, Tuhan baik selalu dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan dengan suara yang lebih kuat lagi. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Krisnadi Rustam. Allah adalah tempat perlindungan bagi kita. Dalam segala keadaan, marilah kita selalu boleh belajar untuk bersukacita. Dan kita hanya boleh bersukacita hanya di dalam Tuhan saja. Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Biarlah hati kita boleh bersuka. Hatiku bersuka, memuji namamu. Jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalammu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam
hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh Tuhan, biarlah hati kami bersuka. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita berdoa. Bapak, Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing di tempat ini, dan gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah seperti lagu ini, apapun yang terjadi, biarlah sukacita dari Tuhan boleh memenuhi hati kami. Ini doa kami. Dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong supaya kami sungguh-sungguh siap. Pikiran hati kami bisa konsentrasi. Tuhan, nolong kami. Jauhkan dari segala yang jahat. Supaya bukan saja kami mengerti firman-Mu, tapi kami dimampukan untuk hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya katakan, amin. Kita sama-sama mau ngomong dulu kungsi. Ya, kama kiri kanan, kyonghi. Ya, bagi yang merayakan ya kyonghi. Ya, silakan duduk. Orang Chinese kalau merayakan Imlek pakai bajunya warna apa? Oh, lihat tuh banyak ibu-ibu pakai baju merah. Kenapa merah? Artinya apa merah? Merah itu artinya sukacita, lambang kebahagiaan. Makanya kalau acara selalu ada merahnya ya. Nah, pagi ini kita mau bicara sama-sama, kita mau membahas topik tentang kebahagiaan, sukacita yang sejati. Permisi tanya ya. Bapak, Ibu, Saudara, permisi tanya. Hal apa yang kira-kira bisa membuat Anda, Bapak, Ibu, Saudara bahagia? Saya akan bahagia kalau saya titik-titik. Kira-kira apa? Tadi ada AI celetuk tadi pagi. Pak, tambahin satu. Ya, saya akan bahagia kalau saya dapat angpau banyak katanya. Oh, waktu Imlek gitu ya. Apa? Ibu. Nah, di sini ada ibu ya. Bu, apa yang bisa membuat ibu benar-benar bahagia? Nah, sebelahnya menantu nih kayaknya ya. Lagi hamil. Apa yang paling bisa membuatmu bahagia? Kalau suami setia, ya. Suami nggak bawel, apa istrinya bawel? Oh ya, pindah ke sini. Ai, Nona, apa yang paling bisa membuatmu bahagia? Hari ini kita mau belajar akan hal yang benar-benar bisa membuat kita bahagia. Di dunia ini orang berpikir, banyak orang berpikir, aku bisa bahagia kalau aku sukses. Amin. Kalau sukses saudara bahagia? Bahagia.
Sukses dalam berkarir, sukses dalam berumah tangga, sukses dalam pelayanan. Saya akan bahagia kalau saya punya pasangan. Bagi yang belum punya pasangan, angkat tangan. Ada? Udah menikah, saya akan sukses, akan merasa bahagia kalau punya anak. Yang udah punya anak, udah umur, wah saya akan bahagia kalau bisa jadi popo. Jadi bisa jadi kakek nenek punya cucu gitu. Saya akan bahagia kalau keuangan saya stabil. Ya, keuangan stabil, saya bisa beli apa yang saya mau, nggak usah pikir panjang, nggak usah sampai cicil-cicil puluhan tahun. Ya saya bisa pergi kemana yang saya mau, bisa jalan-jalan setahun 2 kali ke luar negeri, wah baru saya bahagia. Atau saya bisa bahagia kalau masalah selesai. Masalah apa, saya nggak tahu, apakah ada masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Banyak orang berpikir bahwa kalau semuanya ini terjadi baru saya bisa bahagia. Apakah benar? Kalau semuanya udah kita punya, apa yang kita harapkan itu benar-benar terjadi, kita baru akan bisa ngerasa bahagia yang sejati. Di dalam Alkitab dicatat ya, atau sebelum ini. Jadi kebahagiaan menurut dunia ini, menurut versi dunia, selalu tergantung sama kondisi. Kalau kondisinya berubah, perasaannya berubah. Kalau si sayang, benar-benar sayang, saya merasa bahagia. Si sayang nggak sayang sama saya lagi, cintanya berubah, suasananya juga berubah. Ya, dulu ada, ketika suasananya sekarang nggak ada lagi, maka bahagia juga hilang. Dulu sehat, sekarang sehatnya hilang, ada sakit, bahagianya hilang. Kalau kebahagiaan itu bergantung kepada kesehatan. Nah, di dalam Alkitab ada satu orang yang punya segalanya, dicatat dalam Alkitab. Dia siapa? Raja Salomo, Raja Israel yang ketiga. Di dalam kitab Pengkhotbah dicatat bahwa dia adalah orang yang punya harta. Bahkan dia adalah orang yang salah satu orang terkaya di zaman kuno. Ya, hartanya berluar biasa sampai waktu itu ratu dari selatan Afrika jauh-jauh pengen lihat kekayaannya Salomo. Kalau dihitung sekarang, kekayaannya tuh dia punya kekayaan berton-ton emas. Sekarang harga emas luar biasa tinggi kan. Berton-ton emas, kalau menurut penelitian, kata yang hitung-hitung, dia hartanya ratusan miliar dolar gitu. Bukan miliar rupiah loh. Jadi dia punya kekayaan luar biasa pada zaman itu. Lagi, dia punya kuasa. Dia raja dan dia tuh menguasai wilayah-wilayah yang cukup luas waktu itu. Banyak bangsa-bangsa ditaklukkan sama dia, dia berkuasa sekali. Dia mau apa dia bisa dapat. Bukan cuma itu, dia juga berhikmat. Bahkan Alkitab berkata dia paling hikmat di dunia. Orang yang paling hikmat, pinter, dia bisa bangun bangunan luar biasa. Waktu zaman dia sudah bisa buat irigasi. Ya, dia sudah bisa buat bait Allah yang sangat terkenal pada waktu itu. Luar biasa pinter. Dia juga orang yang sangat bisa punya kenikmatan. Contohnya apa? Saudara masih ingat Raja Salomo punya berapa istri? Halo? 700 istri, 300 gundik. Makanya bilang 1000 totalnya. Wow. Saudara sini siapa yang punya istri angkat tangan? Halo, yang punya istri angkat tangan? Ngurus satu aja susah ya Pak. Ini 700, bayangin aja. Satu aja, aduh. Apalagi kalau suka ngomel ya Pak ya. Waduh, ini 700 istri. Ya, setiap hari dia tinggal sama satu istri. Saya hitung-hitung kalau 700 berarti 2 tahun lebih baru ketemu tuh. Iya kan? Dia orang yang paling bisa nikmatin hidup. Kalau menurut kita. Dia bahkan Alkitab berkata, dia pernah ngomong gini. Raja Salomo pernah ngomong. Ditulis dalam Alkitab. Aku enggak menahan hatiku. Apa yang diingin hatiku aku akan dapetin. Karena dia punya kuasa, punya duit, punya macam-macam.
Jadi bilang, aku nggak nahan mataku lihat apa mau, aku akan lakukan. Dia ngomong gitu loh. Ini raja yang bisa punya segala sesuatu, bisa nikmatin waktu itu segala sesuatu. Tapi tahu nggak saudara, apa yang dia katakan? Bagian atas. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kesenangan bagiku di dalam. Dia udah nikmatin semua. Kekayaan, wanita, ya, kuasa. Dia bilang, tidak ada kesenangan bagiku di dalam kekayaan. Waktu itu dia wanita, kepintaran, status, power. Enggak ada kesenangan bagiku. Tapi kalau saya ngomong, saudara, enggak ada kesenangan bagiku di dalam harta. Mungkin saudara protes, Pak Kris sih memang kere. Jadi pendeta kan nggak bisa kaya, Bapak sih pendeta. Coba kalau Bapak pengusaha terkenal, punya, pasti ngomongnya lain. Iya saya enggak. Tapi yang ngomong ini dia, Raja Salomo yang punya segala. Dia bilang nggak ada kesenangan. Terus yang bahkan lebih ekstrim lagi, dia ngomong gini. Nah kalimat terakhir nih. Ya, jadi kitab Pengkhotbah itu ada 12 pasal. Dari pasal pertama sampai pasal terakhir cuma satu kata yang terulang-ulang ratusan kali. Kata apa? Nah ini, mari kita baca. 1, 2, 3. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ini kitab pasal terakhir dari kitab Pengkhotbah. Dia bilang, udah ceritain banyak hal, banyak kedudukan, banyak kekayaan. Ujungnya kesia-siaan atas kesia-siaan, segala sesuatu adalah sia-sia. Kok bisa ya? Dia bilang, saya udah ngalamin, saya udah nikmatin. Tapi semuanya itu sia-sia. Kata sia-sia ini dipakai kata yang artinya napas atau uap. Seperti kalau kita masak ya. Waktu kita masak air. Ketika kita masak sampai panas tertentu, uapnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak uapnya? Kelihatan kan? Tapi uap yang kelihatan itu cuma sebentar. Terus hilang. Salomo bilang betul, kita bisa nikmatin kekayaan, nikmatin banyak hal di dunia, tapi ujung-ujungnya itu sia-sia. Uap, kosong, sia-sia. Puji syukur kepada Tuhan, Salomo kasih tahu, sekalipun dalam hidup ini, semuanya itu akan sia-sia, tapi, nah dia ngomong nih, dia ngomong di sini. Boleh minta bapak-bapak saja yang baca ini dengan lantang, yuk bapak-bapak, 1, 2, 3. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan menikmati hasil kerjanya. Aku sadar bahwa itu pun pemberian Allah. Tuhan Yesus ratusan tahun kemudian berkata, asal kamu punya makan dan minum, cukup. Ada orang yang bisa makan dan minum, punya segala sesuatu, tetapi tidak bisa menikmatinya. Raja Salomo bilang, sebenarnya kalau kamu bisa makan, minum, kamu bisa menikmatinya, itu udah pemberian Tuhan. Ya saya itu pernah satu masa melayani orang-orang yang susah, yang makannya besok apa aja belum tentu ada. Ada loh jemaat saya waktu dulu di Jakarta. Tapi saya juga pernah melayani di luar negeri yang kekayaannya luar biasa. TV-nya sebesar ini saudara, TV di rumahnya. Kalau ini kan tembak ya, TV sebesar itu. Tapi yang nonton siapa? Yang nikmatin TV di rumah yang gede. Yang nikmatin sofa yang ratusan juta siapa? Pembantu rumah tangga. Banyak orang punya tapi gak bisa nikmatin. Tuhan bilang kalau kami bisa makan dan minum,
Dan nikmatin itu pemberian Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih, sekalipun kamu punya, kamu gak bisa nikmatin. Artinya apa? Artinya kebahagiaan sejati, sukacita itu datang dari Tuhan. Bukan dari barang, bukan dari apa yang punya. Amin saudara? Bilang sama kanan kiri, dari Tuhan. Bilang. Dari Tuhan. Ditambahin lagi tuh. Nah kemudian, ini kan yang ngomong Raja Salomo. Bapaknya Salomo itu Raja Daud udah pernah ngomong. Dia bahkan ditulis dalam Mazmur. Nah yang diomongin sama bapaknya Salomo apa? Yang ibu-ibu sekarang tolong baca. Ayat di bawahnya. 1, 2, 3. Engkau Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Aku mau hidup kayak apa sih? Bagaimana aku bisa benar-benar ngalamin sukacita bahagia sejati? Dikasih tahu. Di hadapanmu, di hadapan Tuhan, disitulah ada sukacita yang berlimpah-limpah sampai penuh. Kalau gelas tuh diisi air bukan cuma penuh, tapi meluap-luap. Sukacita dari Tuhan, di hadapan Tuhan tuh berlimpah-limpah. Di tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa ada kenikmatan senantiasa. Senantiasa artinya apa? Terus menerus, selama-lamanya. Kenikmatan di dunia itu seperti uap, ada, benar ada enaknya, tapi sebentar saja hilang. Tapi kebahagiaan dari Tuhan, sukacita sama Tuhan itu akan tetap berlimpah-limpah. Sukacita dari Tuhan itu berasal dari, sukacita yang sejati berasal daripada Tuhan. Happiness depends on what happened. Happiness bahasa Inggris itu kebahagiaan bergantung kepada apa yang terjadi, what happened. Tetapi sukacita sejati bersumber dari Tuhan, bukan apa yang terjadi. Sukacita sejati tetap terpancar dalam segala keadaan. Jadi sekalipun saudara menangis, sekalipun saudara menitikan air mata, sekalipun ada kesulitan hidup, kita tetap bisa punya kebahagiaan sejati. Bagaimana caranya? Kebahagiaan sejati yang bersumber daripada Tuhan itu boleh sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita dan boleh terus bertumbuh. Ya, 1, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita rahasianya bagaimana memupuk kebahagiaan sejati. Mari sama-sama bacakan ayat ini. Kompak ya, jangan kejar-kejaran ya. Kompak, pelan-pelan saling mendengarkan. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus bilang begini, hei orang-orang percaya Tuhan, murid-murid Kristus, bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Senantiasa terus menerus. Kita mungkin protes kan, apa nggak tahu hidup itu susah? Apa nggak tahu sekarang ekonomi lagi sulit? Bagaimana kita bisa bersukacita? Bagaimana bisa bersukacita senantiasa? Rasul Paulus tambahkan, tetaplah berdoa. Tetap berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa ngomong sama Tuhan. Langkah yang paling efektif untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati adalah berlutut berdoa. Karena seringkali kita mau bahagia, kita berpikir apa yang harus aku lakukan lebih lagi ya. Aku mesti punya usaha apa lagi ya? More and more, lebih lagi. Tapi Tuhan bilang, enggak, berdoa. Waktu kamu berdoa, nah firman itu bilang begini nih, ya saya bacakan ya. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah, ceritain, ngomongin, curhat, segala hal keinginanmu kepada Tuhan, kepada Allah, di dalam doamu dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan suruh apa? Jujur.
Jujur ceritain, Tuhan aku capek, Tuhan aku marah, Tuhan aku senang, Tuhan aku sedih. Kita ceritain semua hal, keinginan, permohonan kita sama Tuhan. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi lagi nih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waktu kita berdoa, situasi pasti berubah enggak? Halo? Halo? Situasi berubah? Halo, yang sebelah sini? Waktu kita berdoa sama Tuhan, situasi keadaan pasti berubah enggak? Belum tentu. Ada suami yang berdoa, Tuhan jamalah istriku supaya lebih sabar, lebih gak bawel. Pulang gak masih juga. Ya, istri berdoa, Tuhan berkatilah, tolonglah ubah suami saya supaya orang yang ngomongnya bisa lebih lembut, gak judes, gak marah-marah. Belum tentu berubah langsung. Harapinnya Tuhan bisa ngubah, tapi belum tentu berubah. Lalu kenapa kita harus berdoa? Paling tidak kita berkata waktu kita berdoa sama-sama, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya tuh sedih loh. Saya itu lagi susah loh. Kok bisa ya saya tenang? Itu dari Tuhan tuh. Waktu kita berdoa tuh kita berserah. Di situ ada damai sejahtera tuh. Di situ tuh ada kebahagiaan. Sukacita sejati. Walaupun situasinya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tuhan kasih tahu kepada kita ini rahasianya. Bagaimana kebahagiaan sejati bisa benar-benar tumbuh, berkembang. Berdoa. Berdoa. Berapa minggu lalu ada satu teman cerita apa yang terjadi sama papanya. Papanya ini satu pendeta dulu di Surabaya, saya nggak sebutin namanya. Papanya ini kena kanker. Kankernya dari pankreas, kanker di depan satu, di belakang satu. Di akhir hidupnya udah coba ke dokter mana operasi. Tapi terakhir ketika teman saya ini jaga papanya di rumah sakit, papanya bilang gini, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Atau bahasa lainnya, I shall not want. Bahasa Inggrisnya. Tuhan adalah gembalaku, aku gak pengen apa-apa lagi. Papanya yang udah sekarat itu di rumah sakit bilang sama anaknya, nah Tuhan tuh udah baik sekali. Papa gak pengen apa-apa lagi kok. Wah, udah lebih dari cukup. Kalau memang udah waktunya gak apa-apa. Papa mau pulang. Itu cukup. Teman saya lihat papanya pergi. Dengan hati yang tenang. Karena Tuhan itu cukup. Saudara punya apa dalam hidupmu? Waktu kita menghembuskan nafas terakhir, siapa? Apa yang kita bisa bawa? Pasangan kita, anak kita, harta kita. Gak ada yang bisa dibawa. Tapi yang kekal itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan bilang, berdoalah. Dekatkan dirimu sama Tuhan. Karena dialah sumber sukacita. Amin. Mari katakan, Tuhan sumber sukacitaku. Katakan sama-sama, Tuhan sumber sukacitaku. Yang kedua, bagaimana caranya supaya sukacita dari Tuhan itu bisa terus bertumbuh, ya, bertambah dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat bagian yang kedua sekarang. Bersukacitalah senantiasa. Yang pertama, tetaplah berdoa. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam hal apa? Segala hal. Tuhan gak suruh kita mengucap syukur untuk segala hal. Maksudnya begini, Tuhan terima kasih, saya bersyukur
mobil saya diserempet gitu. Enggak, Tuhan nggak suruh bersyukur, itu jelas kecelakaan. Tapi Tuhan minta kita bersyukur dalam segala hal. Tuhan terima kasih, walaupun motorku diserempet, aku masih selamat. Dalam segala hal, dalam segala situasi. Maksudnya apa? Ada selalu alasan untuk mengucap syukur sekalipun dalam kondisi yang berat. Gitu loh maksudnya. Mungkin gak bisa langsung, tapi Tuhan mau kita belajar mengucap syukurlah. Ada kata bahasa Indonesia lah, artinya apa? Ayo coba belajar. Walaupun gak bisa, aku gak biasa. Aku tuh pengennya ngomel, aku maunya protes. Aku maunya kabur. Tapi Tuhan bilang mengucap syukurlah, belajarlah dalam segala situasi hidupmu. Kenapa harus belajar? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti ada maksud yang baik. Ada amin saudara? Ada mengucap syukur. Nah, menurut penelitian ya, orang yang mengucap syukur ya dibandingkan sama orang yang suka protes, suka ngomel gitu ya. Coba lihat kiri kanan sebelah saudara, orangnya kira-kira sering ngomel apa sering berterima kasih? Coba lihat. Halo. Sering ngomel apa sering berterima kasih, bersyukur? Ini penelitian loh. Ini bukan Kristen loh. Yang tulis ini bukan yang melakukan penelitian bukan Kristen. Dia menemukan. Dia tuh gini, dia mempelajari syaraf-syaraf di otak maksud saya, syaraf-syaraf di otak. Terus dia lihat pengaruhnya ke dalam tubuh gitu. Dalam penelitian dia di laboratorium, dia menemukan orang-orang yang tidak protes, yang lebih suka berterima kasih, bersyukur, itu dalam neuron-neuronnya itu beda. Ya, beda. Dan itu dia punya syaraf-syaraf itu mempengaruhi seluruh tubuh dia. Termasuk psikologis dan fisik. Ya, jadi fisik sama psikologis. Jadi memicu serangkaian emosi positif yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan psikologis dan fisik. Jadi itu kata dunia yang tidak kenal Tuhan. Makanya Tuhan suruh kita mengucap syukur. Gitu. Saudara pengen punya sukacita sejati kebagian sumber dari Tuhan. Dan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ini kita bisa merasakan alami sukacita sejati. Tapi manusia cenderungnya apa? Komparasi. Komparasi itu banding-banding ke. Ya, kita ingat berapa tahun lalu ada satu anak diundang untuk nyanyi di HUT RI, Farel ya. Ojo banding-banding ke, nyanyi gimana tuh? Masih enggak? Ojo banding-bandingin gitu loh. Hidup jangan banding-bandingin. Kenapa? Coba kita lihat. Oh, orang yang badannya keker, six pack ya. Saudara mungkin bandingin, aduh saya ini one pack ya Pak. Saya satu doang enggak banyak. Udah diet macem-macem, aduh susah mau diet pun enggak turun-turun. Saya juga nih, perut saya susah sekali. Yang ini bisa kelihatan kurus, ini susah nih. Kita banding-bandingin, istri bandingin. Kak, kok kamu kayak gitu dong? Kurang keren. Banding-bandingin. Kata orang rumput tetangga lebih hijau. Bandingin. Bandingin, oh dia punya rumah. Dia punya mobil. Kita masa naik sepeda motor melulu. Oh dia punya uang banyak. Oh dia itu, aduh udah punya pasangan. Udah punya pasangan, oh dia punya anak. Anaknya pinter, dapat juara. Udah gitu diposting, flexing kan. Diposting di WA, TikTok. Aduh, tulisannya begini sih. Betapa bangganya mama sama kamu nak. Tulisannya itu untuk dibaca siapa? Anaknya? Bukan. Orang-orang biar tahu, seluruh dunia tahu. Mamanya jago ngurus anak. Ya kan? Jadi karena itu kita tuh tanpa sadar jadi pengen dia jalan-jalan ke luar negeri, anaknya pinter. Ada nggak di sini mama? Siapa yang udah jadi mama? Angkat tangan. Ayo,
Mama? Anak keberapa nih Bu? Anak kedua. Ada nggak mama yang pernah posting majang? Difotoin hasil tes anaknya matematika dapat 65 diposting. Terus ditulis, puji Tuhan anakku masih dapat 65. Ada nggak hati yang bersyukur? Atau hati yang selalu banding-bandingin? Suami orang kok bisa gini, aku nggak gitu. Istri orang kayak gini, anak orang kayak gini. Apakah salah banding-bandingin? Kalau nggak ada bandingin kan kita nggak bisa maju Pak. Kita mesti lihat orang ke atas supaya kita juga bisa maju. Saya setuju. Tapi kalau terus-menerus banding-bandingin, saudara nggak akan pernah punya sukacita. Betul nggak? Nggak bisa, nggak akan puas. Never enough, never, never. If you want more and more, you will nggak pernah enough. Nggak pernah akan cukup. Selalu ada kemauan lagi, nggak pernah cukup. Nah, saya akan kasih penutup dengan 2 cerita ya. Tadi siapa yang belum menikah ya? Boleh angkat tangan? Nona. Ya. Siapa namamu? Kristeli. Oh, Kristeli. Di sini siapa yang belum menikah? Halo? You udah nikah? Itu yang di ujung. Udah nikah? Kok nggak angkat tangan? Di situ juga ada bro di situ. Permisi tanya, Kristeli dan bro siapa? Namamu? Hah? Sorry nggak kedengaran. Adi. Hah? Andi. Siapa? Hans. Oh maaf kuping saya agak kurang. Hans, thank you Hans. Kristeli, Hans. Permisi tanya. Lihat nih pasangan ini ya. Ini pasangan Cindy sama Sandy. Sandy jenis pertama yang punya duit. Waktu hari Valentine yang lalu, mereka candlelight dinner di Hotel Bintang 5. Tuh pakai lilin, musiknya musik jazz. Wah enak banget. Makanannya tuh kayak gini. Wah romantis sekali. Ya, sementara Cindy dan Sandy satunya lagi versi kerek. Makannya di mana? Nggak punya duit. Ya mereka udah usaha tapi makannya di angkringan Jalan Tenggilis. Ya, makannya apa? Bukan fine dining, makannya cilok. Ya. Terus ditemani oleh apa? Ditemani oleh nyamuk. Sama tin di pinggir jalan soalnya. Pertanyaan saya, Kristeli, Hans. Lebih bahagia mana? Halo? Mosok? Yakin? Kamu mau milih yang mana? Yang ini apa yang ini? Oh gak apa-apa. Hans, mana lebih bahagia Hans? Oh kiri lebih bahagia. Saudara setuju? Setuju kalau kiri pasti bahagia? Enggak, belum tentu. Apakah sebelah kanan lebih menderita? Belum tentu. Saya tanya lagi. Yang mana kualitas cintanya lebih besar? Yang kiri apa kanan? Bisa sama? Bisa beda? Bisa nggak kualitas cintanya yang sebelah kanan lebih besar? Saya mau bilang apa? Ojo banding ke. Tuhan tuh adil. Tuhan memberikan berkat baik orang yang nggak punya uang banyak ataupun orang yang punya uang banyak. Tuhan tuh adil. Serius Tuhan tuh adil. Kalau Tuhan tuh nggak adil, kalau Tuhan nggak adil, kita kasihan orang yang nggak punya, kasihan orang yang mukanya nggak mulus, kasihan bener, kasihan orang nggak punya anak. Kalau hanya orang yang punya yang bisa bahagia, tidak. Tuhan kita adil. Saudara saya mau saudara benar-benar menangkap ini. Jangan bandingin, tapi bersyukurlah, bersyukurlah.
Bersyukurlah. Karena kebahagiaan itu bukan bergantung apa yang di depan mata, tapi di dalam hatimu. Bersyukur. Yang terakhir, ini cerita lain ya. Yang satu seorang ibu dari orang punya, ya setahun bisa 2 kali, 3 kali pergi keliling dunia. Naik pesawat bukan kelas ekonomi, kelasnya utama, first class. Kelas ekonomi itu mungkin cuma, ya misal kelas ekonomi $1.000, 10 juta apa 15 juta. Kelas utama itu bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat tuh. Bayangin tuh, sekali naik terbang aja first class itu, kelas utama bisa 200 juta, bayangin gak? Cuma duduk aja berapa jam di pesawat, tapi ada orang yang gak masalah. Kita nyicil rumah aja 200 juta berapa tahun? Misalnya, ada orang loh. Seneng gak, bahagia gak kira-kira hidupnya? Di pesawat ditanya mau makan apa, minum apa, dilayani, terus bisa tiduran lagi. Bahagia enggak? Bahagia. Pak Pendeta mau enggak? Kalau disuruh terbang, oh mau. Enggak pernah saya, kelas ekonomi saya biasanya. Nah, yang kedua, yang sebelah kanan. Ini kejadian di Jogja. Jadi belasan tahun lalu, saya itu mau pergi ke desa. Sragen, Solo. Tapi enggak ada lapangan terbang kan. Jadi saya dari Jakarta terbang sampai di Jogja. Sampai di Jogja saya dijemput sama Pak Pendeta di situ. Terus keluar dari bandara. Saya lihat kok banyak orang ya. Di pinggiran tuh. Ini bandara udaranya. Di pinggiran tuh banyak orang. Kumpul-kumpul begitu. Terus kumpul ada orang tua, ada anak-anak. Ya kumpul ada orang-orang yang udah umur, kakek nenek. Kumpul. Terus duduk-duduk situ, terus ada bawa makanan dikeluarin, rame. Saya tanya, saya bingung kan nih orang Jakarta, saya nggak pernah lihat kayak gitu. Saya tanya sama Pak Pendeta, Pak ini opo kok banyak yang di pinggir-pinggir lagi ngapain? Tahu jawaban Pak Pendeta apa? Mereka lagi nonton pesawat terbang. Waktu pesawatnya mulai jalan, terus anak-anak pada tepuk tangan, ore. Saya tanya, yang mana lebih bahagia? Yang duduk di kelas utama atau yang nonton pesawat terbang? Halo? Yang naik lah Pak. Saya nggak tentu. Setuju gak kalau nggak tentu? Barangkali si ibu yang duduk di pesawat kelas utama itu sedang menangis dalam hatinya. Tapi anak-anak, orang-orang yang gak punya itu bisa bersuka cita. Sekali lagi saya mau bilang Tuhan tuh adil. Ya jangan banding-bandingin. Yang punya jangan sombong. Jangan sombong. Jangan bergantung pada kekayaanmu. Karena sukacita jati bukan bergantung pada kekayaanmu. Yang kurang merasa kurang, jangan banding-bandingin. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Bercakap syukurlah. Karena Tuhanlah sumber sukacita. Dan waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh mengalami sukacita yang penuh. Ada amin, Bapak, Ibu, Saudara? Yuk kita berdoa yuk. Mari kita mau tenangkan diri sekarang, menutup mata. Ambil nafas yang dalam, Bapak, Ibu, Saudara. Ambil nafas yang dalam, terus hembuskan. Izinkan Tuhan, Roh-Nya yang kudus sekarang berbicara dalam hatimu.
Siapa di antara kita pagi hari ini, saudara mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, selama ini saya susah sekali bisa merasakan sukacita. Jarang sekali saya merasa bahagia. Baru hari ini saya sadar, karena saya berharap bahagiaan dari orang lain. Saya berpikir saya bisa bahagia kalau saya nggak sakit, saya sehat-sehat, saya baru bisa bahagia. Saya bisa bahagia kalau kaki saya nggak sakit kalau jalan. Saya bisa bahagia kalau istri saya, suami saya bisa baik sikapnya sama saya. Saya bisa bahagia kalau saya udah punya pacar. Saya bisa bahagia kalau saya udah punya anak. Saya cenderung mengeluh, marah sama Tuhan, bahkan berkata Tuhan gak adil. Tuhan mana baiknya? Kalau saya menderita, saya susah, ada masalah dalam kerjaan. Tapi hari ini engkau mendengar firman. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhanlah sumber kebahagiaan sejati. Siapa di antara kita pagi ini berkata, Tuhan, saya itu orangnya, ampuni saya Tuhan. Saya mau belajar mengucap syukur. Adakah di antara kita pagi ini dengan rendah hati di hadapan Tuhan bilang, ini saya. Saudara boleh taruh tanganmu di atas dada bilang, Tuhan, ini saya. Saya mau belajar bersyukur, berterima kasih, walaupun situasi tidak ideal. Saudara-saudara yang punya, selama ini siapakah yang kau andalkan? Apakah orang tuamu, pasangan, kekayaanmu? Hari ini datanglah, sadarilah bahwa Tuhanlah sumber. Saudara-saudara merasa diri gak punya hari ini, ada gak di antara kita bilang, Tuhan saya merasa hari ini, sekarang saya itu begitu susah, gak punya, saya sering protes. Tapi hari ini Tuhan, saya mau percaya bahwa Tuhan itu adil. Saya gak perlu lagi membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tapi anugerah-Mu akan cukup, bahkan berlimpah-limpah. Saya mau percaya Tuhan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup. Mari kita berdiri. Berarti dari awal, dari semula, telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Tuhan siapkan. Bagi masa depan
musik. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, jadikan hidupku berarti. Sekali kali kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Saudara yang mau, saudara boleh taruh tangan di atas dadamu. Saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah sukacita daripada Tuhan yang berlimpah-limpah itu, kebahagiaan sejati yang melampaui segala situasi kehidupan, segala kondisi, itu memenuhi hati dan pikiran kami semua ya Tuhan. Ampuni kami kalau dalam banyak waktu kami ini merasa kesal, marah, kecewa. Kami sering banding-bandingin, kami sering komplain ya Tuhan. Tapi hari ini ajarlah kami bisa mengucap syukur. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan apa yang kami punya, supaya kami bisa merasa bahagia. Kami sadar pagi hari ini Tuhanlah sumber sukacita sejati. Tuhan, ini kami, bawa kami bisa bertumbuh dalam kasih pengenalan Tuhan. Kami bisa bersyukur, kami bisa merasakan ketenangan jati sekalipun di dalam badai yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Pagi hari ini mari kita juga sama-sama mau berdoa syafaat ya. Kita berdoa supaya pertama, kita yang sudah mendengar, mengalami kebahagiaan sejati, boleh juga menjadi pembawa berita kebahagiaan sejati itu buat orang-orang sekeliling kita. Kita berdoa buat bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk kebahagiaan sejati yang ada dalam Tuhan. Pakai kami Tuhan, supaya kami bisa membawa berita ini, membagikan kasih ini kepada orang-orang sekeliling kami, baik di rumah kami, di tempat kerja, tempat kuliah, sekolah, ya di lingkungan kami. Tuhan pakai kami menjadi pembawa berita, membagikan kasih-Mu kepada orang sekeliling kami. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami sering sekali mendengar berita bahwa ada banyak yang korupsi, ya, mantan menteri dan sebagainya. Tuhan, ampunilah bangsa kami akan dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Ampunilah orang-orang yang begitu egois, yang mencuri, yang mengorbankan orang-orang demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan berikanlah hati yang takut kepada Tuhan buat bangsa dan negara kami, mulai dari presiden dan semua jajaran di bawahnya. Beri hati yang takut sama Tuhan, beri hati yang mau jujur, mau berkorban, bukan mengeruk kekayaannya Tuhan. Tuhan berkati mereka, bangkitkan orang-orang yang berani hidup benar, dan jagai mereka dan keluarganya ketika mereka harus menghadapi berbagai tantangan, ketika mereka mau melakukan kebenaran. Ini doa kami Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mari dengan segala jemaat Tuhan di berbagai tempat dan abad-abad yang lalu kita sama-sama mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Pada siang hari ini dari Elion Mandarin Course atau EMC akan memberikan persembahan pujian. Mari kita sama-sama dapat menikmatinya.
Sungguh pujian yang memberkati kita semua dalam kita merayakan Hari Raya Imlek dan kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Marilah kita bersama melanjutkan ibadah kita. Kita akan memujikan dari pujian KPPK nomor 326 sambil kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Kembali kita pujikan yang pertama. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Saluran berkat bagi umat-Nya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas kasih-Mu yang luar biasa yang menyertai kami dalam kehidupan kami, setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami hanya mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan, karena di dalam Engkau kami menemukan sukacita yang sejati. Biarlah Tuhan boleh menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami juga ingin mengucap syukur Bapa untuk persembahan dan perpuluhan yang telah terkumpul pada siang hari ini. Kiranya Tuhan menguduskan dan menyucikan, kiranya dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta
Krisnadi. Mari terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa yang selalu baru setiap pagi. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus yang hadir di dalam segala kondisi hidupmu. Serta kehadiran Roh Kudus, penyertaannya, kekuatan daripadanya menyertai saudara-saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai Ibadah telah selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.